Oke, baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok mata kuliah terapi fisik yang beranggotakan Christian Simamora, saya sendiri, Niko Martinus, Bagus Wahyudin Siombing, Alfian Dwi Fandi Telaumbanua, dan juga saudara Muhammad Alwi Nasution. Nah, pada kesempatan ini kami ingin memaparkan video penjelasan mengenai terapi fisik pada penyakit degeneratif diabetes mellitus. Nah, pada penjelasan ini nanti kami akan membagi penjelasan-penjelasan yang akan dijelaskan oleh perorangan. Semoga pada video kami ini dapat membantu dan juga memberikan pengetahuan kepada teman-teman dan juga yang menonton video kami ini. Semoga video kami ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan proses berkurangnya fungsi sel saraf secara bertahap tanpa sebab yang diketahui. Kondisi ini berakibat pada sel saraf yang sebelumnya berfungsi normal menjadi lebih buruk sehingga tidak berfungsi sama sekali. Degeneratif menunjukkan proses yang lebih cepat dari kerusakan neuron, mielin, dan jaringan dengan akibatnya timbulnya produk-produk degeneratif dan reaksi penghancuran sel yang hebat. Penyakit seperti ini menunjukkan antaranya penurunan daya tahan sel saraf dan mengakibatkan kematian sel lebih cepat. Penyakit degeneratif merupakan gangguan di mana terjadinya penurunan fungsi atau kerusakan struktur tubuh yang terjadi secara bertahap. Penyebab utama peningkatan penyakit ini adalah perubahan gaya hidup. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis adalah suatu penyakit yang ditandai peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Nama saya Niko Martinus dari IKOR B19. Di sini saya akan menjelaskan apa itu terapi fisik dan peranannya bagi kesehatan. Fisioterapi atau terapi fisik adalah prosedur untuk memeriksa, menangani, dan mengevaluasi pasien yang mengalami keterbatasan pada gerak dan fungsi tubuh. Fisioterapi juga dapat dilakukan untuk mencegah cacat fisik dan mengurangi risiko terjadinya cedera atau gangguan gerakan di kemudian hari. Adapun peran terapi fisik bagi kesehatan yaitu yang pertama mencegah gangguan pada sistem otot langka pada tubuh, yang kedua gangguan sistem saraf, yang ketiga mencegah gangguan pernapasan, dan yang keempat mencegah penyakit kardiovaskular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Wahyudin Siombing, NIM 6203210021, kelas IKOR B 2020, mata kuliah terapi fisik. Nah, di sini saya akan membahas tentang terapi fisik yang dilakukan pada penyakit diabetes mellitus. Untuk terapi fisiknya, kita melakukan yang namanya latihan fisik, di mana latihan fisik pada penderita diabetes mellitus memiliki peranan yang sangat penting dalam mengendalikan kadar gula dalam darah, di mana saat melakukan latihan fisik terjadi peningkatan pemakaian glukosa oleh otot yang aktif, sehingga secara langsung dapat menyebabkan penurunan glukosa darah. Selain itu, latihan fisik dapat menurunkan berat badan, meningkatkan fungsi kardiovaskular dan respirasi, menurunkan LDL, dan meningkatkan HDL, sehingga mencegah penyakit jantung koroner apabila dilakukan secara benar dan teratur. Latihan fisik ini dianjurkan dilakukan teratur antara 3-4 kali seminggu selama lebih dari 30 menit yang sifatnya sesuai dengan continuous, rhythmical, interval, progressive, dan endurance atau yang disingkat CRIP. Training harus disesuaikan dengan kemampuan pasien. Sebagai contoh adalah olahraga ringan seperti jalan kaki biasa selama 30 menit lebih
Kemudian juga bisa dengan jogging dengan waktu 30 menit sampai dengan 1 jam, di mana kecepatannya juga tidak boleh terlalu cepat agar si pasien tidak mengalami kelelahan yang sangat berarti. Bisa juga dilakukan latihan beban. Nah, untuk latihan beban ini juga harus disesuaikan karena beban yang diangkat si pasien tersebut tidak boleh terlalu berat juga. Seperti yang kita ketahui, latihan beban juga adalah salah satu latihan yang mampu menurunkan kadar gula dengan cepat, karena butuh tenaga yang kuat untuk mengangkat beban tersebut. Untuk intensitasnya cukup di ambang batas, sedang tidak boleh mencapai maksimal. Nah, kalau untuk olahraga kesehatan sendiri, itu berada di antara 50 sampai dengan 70% dan nadi maksimal saat beraktivitas fisik. Baik, sekianlah hasil dari penjelasan saya bagaimana terapi fisik dilakukan pada penyakit diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.